barbar banget ya tuh kan ya. Wih. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama saya Jala. Kali ini saya akan membahas tentang bulus guys. Bulus yang ada di Indonesia itu bukan hanya satu jenis guys. Jadi saya akan bahas itu tentang yang umum ya. Jadi yang umumnya di Indonesia itu ada 3 jenis. Ada jenis Pelodiscus, ada jenis Amida, sama jenis Dogania guys. Itu yang paling umum ditemuin di sungai-sungai Indonesia. Tapi yang paling banyak itu sekarang yang ditemuin itu jenis bulus Pelodiscus, sedangkan jenis Amida sama Dogania sudah mulai langka. Padahal guys, tahu nggak, jenis Pelodiscus itu ternyata bulus invasif. Damn! Jadi bulus Pelodiscus itu berasal dari Cina guys, bulus Cina ya. Makanya nama ilmiahnya juga Chinese Softshell Pelodiscus sinensis. Tapi jadi intinya saya akan memperlihatkan yang punya saya, si bulus yang punya saya jenis apa dan mob apa, oke? 2000 years later. Udah ada di depan saya. Ini dia bulus Amida saya guys. Bulus Amidanya Kuya Bandung. Sekarang udah besar guys. Dulu saya dapat sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun yang lalu. Waktu itu ukurannya 17 cm guys. 17 cm. Sekarang tadi saya sempat ukur sebelum masukin box, ada sekitar 25 cm. 17 ke 25 berarti nambah berapa ya? Nambah 17, 8 cm, nambah 8 cm dalam 1 tahun gitu. Terbilang cepat sih. Ini karena memang makannya juga rakus. Ini saya kasih tahu ya, ini jenis Amida, mobnya albino. Jadi mobnya pun memang macam-macam guys. Ada mulai dari normal ya, ada Amida normal, ada hypo juga, ada albino, ada lekistik, ada pid. Nah, nanti saya akan liatin mob yang lainnya. Ini kita fokus yang albino dulu. Kita lihat dulu guys. Ini khas albino ya. Rata-rata albino itu kulitnya kuning, warnanya kuning. Terus yang paling khas albino itu matanya merah guys. Seperti ini ya, matanya merah. Nih. Dan bulus ini bisa besar guys, bisa sampai 100 cm lebih. Sama kayak bulusnya yang dulu dibahas, bulusnya Kak Irfan Hakim ya. Ini satu jenis dengan si Gedong dan si Gading. Sedangkan kalau si Gading itu mobnya yang hypo ya, itu hypo. Nah ini albino. Oke, kita lihat ini, kita lihat lagi. Ini karakternya aktif banget dan mentalnya udah bagus juga. Udah udah nggak pemalu, makan juga mau di mana aja. Nanti saya coba tes makan. Dan nggak hanya ini aja guys, saya punya satu lagi yang ini aja udah langka. Maksud saya ini udah langka ya, ini udah langka di dunia tuh, khususnya di Indonesia udah langka. Dan ada yang paling langka guys. Ntar saya liatin ya. Ini bulusnya bulus putih guys, percaya nggak ada bulus putih? Nih, saya nggak cuma ngomong doang guys, ada guys bulus putih. Ini dia guys, bulus putih saya. Nah ini sama jenisnya Amida juga, cuma mobnya ini termasuk ke lekistik ya, lekistik, tapi bisa disebut juga lekistik pid. Kenapa disebut lekistik pid? Karena memang ada corak hitamnya ini, corak hitamnya yang menjadi disebut lekistik pid. Sedangkan biasanya kalau lekistik doang itu putih, tapi ada juga lekistik albino atau disebut lubino ya lekistik, tapi matanya merah. Nah yang ini sebetulnya bisa disebut albino juga, cuma albinonya T+ guys. Jadi si matanya ini kan hitam. Nih matanya kan hitam guys tuh. Kalau diangkat kelihatan ya, kelihatan nggak? Matanya kan hitam. Nah kalau di center atau kena matahari itu pupilnya tuh merah guys, kayak albino gitu. Cuma merahnya saat kena matahari atau kena sinar sinar cahaya, sinar center. Terus kalau yang ini ukurannya sekitar 30 cm dan ini juga bisa besar. Tapi guys, ini saya dapat bukan dari Indonesia. Masih sama si Asia, tapi saya dapat dari Thailand guys. Jadi saya punya teman di Thailand punya ini, dan memang rencananya awalnya tuh dia mau dijual.
cuma memang bingung jualnya kemana. Kebetulan kenal sama saya dan saya beli gitu. Saya juga ada bulus lokal juga yang tadi saya sebut Dogania, juga mobnya mob albino. Saya akan liatin ya. Ini dia guys, albino Dogania subplana, atau biasa sebut bulus hutan ya, bulus hutan, atau ada juga yang menyebutnya atau dilihat dari ilmiahnya itu Malayan soft shell, karena memang ini di Malaysia juga ada guys, jadi nggak cuma di Indonesia. Kalau yang Amida itu se-Asia, berarti ada di Indonesia, Thailand juga ada. Oke guys, saya akan ngasih tahu sedikit tips ya, gimana cara rawat jenis Amida, mau itu yang normal atau yang mob gitu, mob albino, logistik atau hypo. Jadi pertamanya kalau misalkan dapat dari alam, ini kan pasti semuanya wild caught ya atau WC. Itu yang pertama kita harus memberi dia kenyamanan guys. Jadi jangan dulu berpikir untuk ngasih makan, yang penting nyaman dulu. Misalkan dapat yang albino kecil nih, saya ada 1 ekor albino kecil. Jadi kita pertama kasih tempat yang nyaman dulu dengan cara kasih dedaunan guys. Dedaunannya bisa dari daun ketapang misalkan, atau daun pisang yang kering, kararas lah kalau bahasa Sundanya. Terus kalau misalkan udah nyaman kayak gitu, baru deh kita coba kasih makan. Kasih makannya bisa kasih pilet ayam, cacing. Biasanya sih cacing dulu sih kalau saya, karena memang pertama dari alam biasanya makanannya cacing. Keong juga bisa dimakan, keong-keongan. Cuma kalau di kota kayak gini saya nggak nemu keong sih, paling cacing. Terus kalau udah makin lama kelihatan tuh nanti mentalnya, setelah dilihat tangan gitu kan kena air, dia ada respon, nengok gitu ke tangan, berarti dia udah mulai berani, udah mulai kelihatan pengen makan banyak. Nah itu bisa nanti kita coba hand feed. Tapi biasanya dari adaptasi dari awal malu-malu ke hand feed itu macem-macem guys. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 4 bulan masih malu-malu ada. Ada juga saya pernah dapat yang 1 minggu udah mau makan, udah mau hand feed, ada juga. Jadi tergantung bulus masing-masing sih, tergantung karakternya. Tapi yang penting itu dia yang tadi, bikin nyaman dulu. Nah setelah bikin nyaman, udah mau hand feed, baru deh kita bisa push untuk menjadikannya dia gemuk atau ya cepat besar lah, jadi berisi gitu. Karena memang kalau dari alamnya rata-rata nggak terlalu gemuk, karena makannya jarang, dalam artian dia nyari makanannya kan susah tuh, luas gitu. Kalau misalkan kita keep bisa lebih dominan kasih makan. Jadi yang penting tapi jangan overfeed ya. Di sini juga saya akan coba tes makan dua-duanya ini, karena memang jadwal makannya kebetulan hari ini. Biasanya kan yang satu di bak, yang satu ini di bak fiber ukuran 1,5 meter, yang ini yang albino. Oh yang putih ini di bak ukuran 1,30 meter lah. Nanti mudah-mudahan insya Allah bulan depan mau buat kolam yang lebih besar. Untuk kedepannya ini digabung, tapi dengan proses ya, nggak langsung digabungkan, karena memang kalau digabungkan langsung akan berantem. Kecuali gini, bulus ini bisa digabung tapi ada tahap-tahapnya guys. Jadi kalau pertama itu harus sekatnya, tapi jangan pakai kawat, jadi kalau bisa pakai kaca. Terus kalau misalkan mau langsung gabung harus kolam yang luas. Pertama kolam yang luas, kedua airnya nggak jernih guys, jadi harus keruh, karena memang di alamnya juga nggak jernih ya, kayak di sungai atau danau itu keruh. Terus yang ketiga ada dedaunan, yang keempat ada pasir. Jadi bila mana yang satu mengejar, dalam artian galak, ini kan sifatnya teritori, dalam artian misalkan jantan ngejar ke betina, nah yang betina itu bisa ngumpet di pasir, bisa ngumpet di dedaunan, atau kalaupun emang di alamnya air kotor atau kita bikin kolam yang butek, maksudnya bukan butek ya, nggak jernih gitu, bisa pakai daun ketapang, itu bisa jadi persembunyiannya buat yang satu lagi saat dikejar. Udah nggak kuat dia kayaknya guys, mau makan. Oke kita coba makan, kasih makan. Kita kasih makan yang ini dulu guys, yang albino. Ini saya udah siapin makanannya. Jadi menunya ini tiap seminggu 2 kali atau 3 kali dikasih lele guys, lele. Bukan pecel lele guys, tapi lele mentah, dipotong-potong dulu. Kita coba ya. Ini paling berani sih nih guys, harusnya dia mau. Oh guys, kelihatan nggak? Nah kayak ginilah dia makan. Nih dia ngejar sini. Udah kayak CST nih. Wih, keren. Coba dari jauh guys. Oh mantap. Wih, keren.
Nah sedangkan buat mental Amida kayak gini tuh sulit guys. Kalau untuk jenis pelo memang mudah ya, karena memang pelo itu kebanyakannya hasil breeding. Nih guys, ini saya kasih nama Barbar karena waktu itu ada Iqbalizda ke rumah dan dia kasih nama Barbar. Jadi sekarang saya kasih nama Barbar dan karakternya juga Barbar. Oke, ini bagus ya karakternya. Masih mau nanti lagi. Ini kita coba yang putih. Oke guys, tadi yang albino udah ya, kita coba yang putih. Ini saya kasih nama kemarin lupa siapa? Putai ya, Putai. Karena singkatan dari putih dari Thailand guys, bukan Indonesia nih. Oh, India juga mau guys. Ini memang long keep juga. Teman saya pelihara udah 2 tahun dari ukuran 10 sentian kalau nggak salah, atau 15 cm. Dan dia piaranya di megatank, gabung sama buaya sama ikan predator juga. Ini bagus juga ya, mau makan dia. Nih, kita kasih. Mantap. Keren gak sih? Kita lanjut lagi guys nih. Suapan ketiga. 3 apa keempat? 4 ya. Kalau udah mental kayak gini sih nggak ragu dibawa kemana-mana. Kalau yang dogannya itu belum bagus mentalnya, belum mau disuapin kayak gini. Ini kita kasih suapan terakhir buat si putih untuk hari ini ya. Dan satu lagi nanti buat si albino. Ini satu lagi guys, lihat. Ini buat si albino. Ini barbar banget, lihat tuh. Kan ya. Wih. Mantap kan? Oke. Masih mau ya, udah habis. Ini sih jinak. Cuma ya kalau dianggap makanan digigit juga tangan. Ini reinkarnasinya gedong nanti. Mudah-mudahan bisa besar, bisa melebihi besarnya gedong. Oke, kesini nanti saya akan kasih tahu tipsnya bagaimana buat bulus-bulus ya. Ini kan bulus itu soft shell, jadi apa namanya tempurung lunak ya, atau batok lunak. Nggak ada batok sih sebetulnya, semuanya seperti tulang rawan ya. Iya takut kegigitan. Jadi tips untuk bikin mulus atau nggak ada jamuran tuh, pertama kalau yang kita manualnya harus rutin jemur. Jadi pagi saya sih minimal 1 minggu 4 kali. Jadi selang-seling, misalkan Senin jemur, Selasa enggak, Rabu jemur lagi kayak gitu. Atau nah ini mau makan lagi. Nah itu pertamanya jemur. Terus yang kedua pH air guys. Jadi pH air itu nggak boleh tinggi, pH-nya harus rendah. Cara merendahkannya itu bisa pakai daun ketapang itu. Jadi kalau misalkan udah ada jamur nih, yang ini lihat sini, ini pernah jamuran nih di sini. Di sini kalau nggak salah ada 3. Tapi saya treatment pakai ketapang sama jemur juga, nggak ada kan ya, nggak ada bekas jamur, nggak ada bekas kutil juga. Di sini pernah 1, 2, di sini 1. Itu ada jamur sekitar berapa mingguan lah. Awas gigit. Saya rutin rendam ketapang di kolamnya, di baknya, dan alhamdulillah si kutil sama jamurnya itu ngelupas sendiri. Kalau jamur bekas pakan sih mudah banget, kayak misalkan parasit gitu di badannya kadang suka ada kan di tangan, itu tinggal di dry dock misalkan atau dijemur pagi itu nanti hilang sendiri. Oke, itu aja sih yang penting. Tadi kalau udah bulus udah nyaman ya bisa kayak gini makannya, bisa rakus, nggak malu, nggak takut sama manusia. Ini masih kecil dan makin besar nanti malah makin rakus. Ini kalau digigitin berdarah ini guys. Jangan apa namanya, jangan macam-macam sama bulus. Jangan dianggap remeh. Ini udah 25 cm. Saya rawat di 17 cm. Kalau ini baru sebulan ada ya? 2 bulan di Indonesia. Setelah 2 tahun di Thailand. Mudah-mudahan ini jantan dan ini mudah-mudahan betina. Kalau sepasang nanti kita berusaha mencoba untuk membreeding atau menternakan Amida, karena Amida ini di Indonesia belum ada yang berhasil ternak ya, tapi di Thailand ada.
Cuma di Thailand pun mobnya yang berhasil ternak itu mob hypo, dan saya ada kontakkan sama di Thailand, katanya albino belum berhasil, dan memang di Thailand sulit untuk menemukan albino. Oke guys, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan soal bahasan bulus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para turtle lovers maupun khususnya bulus lovers ya. Kalau suka kalian boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman pecinta hewan. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.